Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami mengenal Engkau lewat Putramu Yesus yang berasal daripadamu dalam kesatuan dengan Engkau. Dan Allah mau mencintai kami dengan mengutus orang kesayangannya, Putramu Yesus, menjadi manusia seperti kami, menyelamatkan, menebus. Dan kami semakin tahu siapakah Engkau. Dengan sangat sayang kepada kami sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan atas pewahyuan yang luar biasa ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan hari ini kita mendapatkan dua hal penting yang menurut saya sangat mendasar. Ya, bahwa kita harus menjadi rendah hati. Tuhan menginginkan kerendahan hati manusia. Tuhan menginginkan kita semua tidak sombong, tidak angkuh. Dan dosa manusia pertama itu karena keangkuhan, karena kesombongan. Merasa diri mau menyamai Tuhan, menjadi lebih hebat, menjadi lebih berkuasa. Kesombongan, saudara, adalah satu ciri manusia kita. Seringkali kita tidak merasa bahwa kesombongan itulah yang menghambat, membuat kita tidak berani percaya kepada Tuhan. Kita menjadi ragu-ragu, kita menjadi takut, kita menjadi cemas. Kesombongan itulah yang membuat kita tidak mampu menerima Tuhan. Dan kesombongan itu terselimutkan pada sesuatu yang seringkali nampaknya rendah hati. Misal sebagai contoh, ketika seseorang memuji kita dengan mengatakan enggak penting. Sebentuk kerendahan hati, tetapi sebetulnya itu adalah suatu kesombongan. Kerendahan hati, rendah diri, atau mungkin juga kelap kali nampaknya rendah hati, itu adalah kesombongan yang terbalik. Nah, jadi kalau kita dipuji oleh Tuhan dengan tulus dan jujur, kita mengatakan terima kasih. Karena kita mengakui Tuhan yang bekerja dalam diriku, bukan aku sendiri. Ya, terima kasih Engkau telah memuji aku. Jadi semua berasal dari Dia, aku kembalikan kepadanya. Dan seluruh proses hidup kita pada dasarnya menurut saya adalah kerendahan hati. Dalam surat Paulus kepada umat di Filipi dikatakan, Dia yang adalah Allah menjadi manusia seperti kita. Merendahkan diri sehabis-habisnya untuk kita manusia. Allah saja merendahkan diri. Dan itu suatu perjuangan yang berat bagi Anda, saya, dan kita semua untuk belajar rendah hati. Maka Bunda Teresa mengatakan, aku senang kalau aku dihina, diejek, diperlakukan tidak adil. Itu menunjukkan bahwa aku ingin supaya aku menjadi lebih rendah hati. Saudara, semoga kerendahan hati menjadi keutamaan yang penting dalam diri kita yang harus kita perjuangkan. Berjuang terus-menerus dan pada saat yang sama kita mempersembahkan kepada Tuhan. Seperti Bunda Maria. Dan kerendahan hati adalah mother of all virtues. Kerendahan hati adalah ibu dari semua keutamaan. Apapun juga kehebatan kita, kita hanyalah ciptaan. Kita hanyalah hamba yang tak berguna. Kita adalah orang miskin yang tak ada artinya. Selain Allah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang bagi saya penting, siapakah Yesus itu? Sekali lagi, hanya anak yang tahu siapa Bapa. Hanya Bapa yang tahu siapa anak. Demikian juga dengan ibu. Siapa yang tahu anak kecuali ibu? Siapa yang tahu ibu kecuali anak? Dan itu mengandaikan siapa Yesus itu sesungguhnya karena dia berasal dari Allah. Diberikan kepada kita karena cinta kepada kita. Dia tahu siapa Bapa. Dan Yesus menyatakan pengajarannya tentang Bapa itu sendiri. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu melihat saya, kamu melihat Bapa. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita sadari sebagai orang Kristen. Kita tahu siapa Allah itu hanya karena Yesus. Maka Yesus menjadi sakramen Allah. Tanda yang kelihatan dari yang tak kelihatan. Itu Allah sendiri yang menyatakan kuasanya kepada Yesus. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, kata Yesus. Dapatkah kita melihat Yesus dan melihat Bapa? Dapatkah kita mencintai Yesus? Jadi ini suatu kepastian bagi kita dan bagi Anda akan iman kita akan Yesus. Sekali lagi kepastian, keyakinan. Maka kita harus mencintai Yesus lebih daripada segala sesuatu karena dia berasal dari Allah. Semoga
kita menyadari satu hal ini. Jadi bagaimana kita mencintai Allah dengan mengerti, memahami kitab suci yang tertulis dan kita coba siapakah Yesus itu? Karena Yesus adalah sakramen Allah, tanda yang kelihatan dari Allah Bapa. Kemarin ada yang mengirim YouTube tentang seorang saudara kita yang tetangga yang didatangi oleh seorang iblis. Ketika dia berdoa dengan caranya dia, iblis bukan menjauh tapi mendekat. Semakin mendekat sampai dia dicekik. Dan kemudian ketika dia tetap mendoakan doa yang dia ajarkan, tetapi tetap dicekik. Tapi ada dorongan dia dalam diri dia, panggil nama Yesus, panggil nama kuasa Yesus. Dan ketika dia memanggil nama kuasa Yesus, iblis itu pergi lari, terbirit-birit. Dalam nama dan kuasa Yesus Kristus, karena dia adalah Allah yang sesungguhnya. Siapakah Allah menurut mereka? Itu berbeda dengan menurut kita. Siapa ya Allah itu dalam pewahyuan Kristus kepada kita? Karena itulah Yesus mengusir banyak setan dengan segala kuasa, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Saudara, ini suatu peneguhan yang luar biasa. Jadi tak pernah dan tak boleh kita takut. Dalam Yesus, semua kuasa bertekuk lutut. Atas nama Yesus, maka saya selalu anjurkan kepada Anda, doa singkat. Tuhan Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Terus Anda doakan, terus Anda daraskan, Tuhan Yesus, kasihlah aku. Karena nama Yesus ada di surga, di bumi, dan dimanapun juga. Dan nama itu semua lutut bertekuk. Luar biasa. Mari kita yakini dengan sungguh-sungguh dan berseru dalam hati. Tuhan Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Semoga Anda dan kita semua diberkati oleh kuasa Yesus yang Maha Tinggi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.